Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yuliani dari program studi Matematika OR1. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hasil presentasi saya mengenai komponen dan jenis manajemen risiko. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan apa arti dari manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Setelah kita mengetahui arti dari manajemen risiko, maka kita akan masuk ke dalam materi, yaitu komponen dan jenis manajemen risiko. Komponen manajemen risiko. Manajemen risiko memiliki komponen-komponen tertentu. Ada 8 komponen manajemen risiko, yaitu lingkungan internal, penentuan sasaran, identifikasi peristiwa, penilaian risiko, tanggapan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir itu pemantauan. Yang pertama yaitu lingkungan internal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang terbentuk dalam suatu organisasi atau perusahaan sebagai hasil dari filosofi, gaya operasional, dan struktur organisasi perusahaan. Komponen lingkungan internal dalam manajemen risiko yaitu terkait dengan kedisiplinan karyawan, etika bekerja, kompetensi pegawai, tingkat kesejahteraan bawahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, penentuan sasaran. Tentukan terlebih dahulu sasarannya. Tentukan juga apa yang menjadi tujuan perusahaan, sehingga risiko yang mungkin terjadi lebih mudah diidentifikasi dan dikelola. Tidak dimungkiri, setiap perusahaan pasti memiliki visi dan misi usaha. Namun, terkadang apa yang diidamkan tersebut tidak sesuai dengan harapan. Dengan adanya komponen ini, bisa dijelaskan apa penyebab masalah tersebut dan bagaimana cara menyelesaikannya. Yang ketiga, identifikasi peristiwa. Manajemen harus mengidentifikasi kejadian yang berpotensi mempengaruhi strategi dan pencapaian tujuan perusahaan. Untuk komponen ini boleh tidak mengakomodasi semua risiko, tetapi minimal kegiatan yang potensial saja dengan berbagai pertimbangan masalah yang muncul jauh lebih besar, sekalipun tidak semua peristiwa bisnis teridentifikasi merugikan. Keempat, penilaian risiko. Setelah mengidentifikasi peristiwa yang memiliki potensi untuk memengaruhi upaya pencapaian tujuan, langkah manajemen selanjutnya adalah menilai peristiwa-peristiwa tersebut. Manajemen perlu melakukan analisis mengenai dampak yang mungkin terjadi akibat risiko dengan dua perspektif. Pertama, kecenderungan atau peluang, dan kedua itu besaran dari realisasi risiko. Kelima, tanggapan risiko. Setelah menilai risiko, perusahaan harus menentukan tanggapannya terhadap risiko tersebut. Tanggapan itu dapat berupa menghindari, mengurangi, memindahkan, atau bahkan menerimanya. Keenam, aktivitas pengendalian. Proses ini adalah pembuatan kebijakan untuk memastikan bahwa tanggapan yang telah ditentukan dilaksanakan dengan baik. Aktivitas pengendalian risiko ini antara lain pembuatan kebijakan dan prosedur, delegasi wewenang, pengamanan kekayaan perusahaan, pemisahan fungsi, dan supervisi.
Yang ketujuh, informasi dan komunikasi. Manajemen harus mengidentifikasi informasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait supaya setiap orang dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Aktivitas ini berfokus pada identifikasi informasi dan menyampaikannya kepada pihak terkait melalui media komunikasi. Informasi yang relevan diidentifikasi, diperoleh, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat agar personil dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Dan yang terakhir yaitu pemantauan. Pada komponen ini, manajemen melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa setiap komponen berjalan dengan baik. Proses pemantauan dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap komponen lainnya berfungsi sebagai semestinya. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pemantauan ini adalah pelaporan yang tidak lengkap atau berlebihan. Selanjutnya yaitu jenis manajemen risiko. Ada 4 jenis manajemen risiko. Yang pertama, manajemen risiko operasional. Kedua, manajemen hazard. Yang ketiga, manajemen risiko finansial. Dan yang terakhir, manajemen risiko strategis. Yang pertama yaitu manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional adalah manajemen risiko yang disasarkan pada terjadinya permasalahan-permasalahan usaha yang muncul akibat faktor internal seperti kesalahan manusia, kegagalan sistem, bencana alam, dan lain sebagainya. Yang kedua, manajemen hazard. Manajemen hazard adalah jenis manajemen risiko yang fokusnya pada masalah yang potensial membuat perusahaan kebangkrutan atau kerusakan. Biasanya masalah usaha yang dideteksi adalah masalah-masalah yang besar dan berbahaya. Ada 3 unsur yang diprioritaskan di dalam manajemen ini, yaitu masalah hukum, bahaya fisik, serta penurunan moral. Ketiga hal inilah yang harus diantisipasikan jika muncul bahaya potensial di sana. Yang ketiga yaitu manajemen risiko finansial. Manajemen ini berkaitan dengan upaya melindungi laba, hak properti, dan aset perusahaan. Dengan adanya manajemen ini, tentu pihak perusahaan akan memberikan perlindungan terhadap segala aset perusahaan. Tujuannya supaya keuangan tetap sehat sehingga bisa dikontribusikan untuk perkembangan usaha ke depan. Dan yang terakhir yaitu manajemen risiko strategis. Manajemen ini berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Ada beberapa faktor seperti risiko operasi, risiko aset impairment, dan risiko kompetitif. Dalam manajemen ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Bisa membuat beberapa daftar seperti 1. Daftar risiko, 2. Penilaian risiko tersebut sesuai dengan kecenderungan dan juga dampaknya. Ketiga, penilaian pada kondisi saat ini yang sedang terjadi. Dan yang keempat, rencana tindakan bila risiko terburuk benar-benar muncul. Baik, sekian hasil presentasi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.